membuat abang tersakiti ya. Saya mencintai Yesus kok. Tidak mungkin saya menghina Yesus. Dalam Injil Lukas, Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami. Kenapa Islam tidak mengikuti doa Coba Bapa tunjukkan kepada saya. Oh, kami berdoa kepada Bapaknya Yesus, bukan kepada Yesus. Kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Kalau Yesus ajarkan doa Bapa kami, kenapa kalian berdoa kepada Yesus? Salam satu Tuhan. Inilah jawaban Yesus untuk Uniripa, untuk pernyataannya yang mengaku mencintai Yesus. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jika kita mengasihi Yesus, kita pasti mengenal Yesus dengan baik dan benar, karena Dia sudah bersama-sama dengan kita. Dia tinggal di dalam hati kita dan menjadi satu tubuh dengan kita, yaitu tubuh rohani, tubuh kemuliaan yang disebut tubuh Kristus. Dengan demikian, sesuai kita pun akan memahami bahwa tanpa melalui Yesus, kita tidak bisa mengenal Allah dan tidak bisa sampai kepada Allah Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu sumber dari semua yang ada itu. Karena tanpa Yesus berkenan menyatakannya sesuai Injil Matius 11 ayat 27 ini, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, dan tidak seorang pun yang bisa mengenal Bapa. Dan sesuai Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Karena sesuai Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus yang telah menjadi manusia itu mengatakan, Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan tidak ada Allah lain selain Dia. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus? Karena sesuai Injil Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Dan sesuai Injil Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepada Yesus oleh Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tanpa Yesus anak berkenan menyatakannya, maka Bapa tidak akan nyata, karena Bapa adalah tubuh roh yang maha kudus, tidak bisa dilihat oleh manusia berdosa, dan tidak mau bertemu dengan manusia berdosa, karena Dia tidak mau kompromi dengan dosa, meskipun mau mengampuni dosa. Dan sesuai kitab Yesaya 9 ayat 5, Yesus adalah Allah yang perkasa
Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, bukan tiga. Mereka adalah satu tubuh dalam tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Kristus. Dan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa dari semua dosanya. Bagi semua yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi, kesimpulannya adalah Bapa adalah Allah, sumber dari semua yang ada, dan Anak adalah Bapa yang menjadi manusia melalui roh dan firman-Nya, dan Roh Kudus Allah adalah Bapa yang menjelma melalui manusia melalui Roh Kudus-Nya, yaitu melalui manusia-manusia, orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima pengajaran Yesus dan melakukan firman Yesus dan melakukan perintah Yesus, yaitu Bapa yang telah menjadi manusia itu. Jadi, mereka bukan tiga, tapi satu. Satu tubuh, satu nama, satu roh, satu tujuan, dan satu kerajaan. Yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tempat Tuhan hidup kekal bersama umat-umat pilihan. Salam damai dalam satu Tuhan, karena hanya ada satu Tuhan untuk semua orang. Lah cuplikan video ini. Jika ingin menjadi berkat bagi banyak orang, silahkan subscribe, like, dan komen. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.